Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrullah mengolok-olok Israel terkait perang yang dilancarkan oleh pasukan bersenjata Israel. Disebutnya Israel saat ini mengalami kehinaan nyata di selatan Lebanon. Demikian disampaikan Nasrullah dalam pidatonya memperingati gugurnya Al-Hajj Muhammad Yagi, salah satu komandan Hizbullah di kota Baalbek di timur Lebanon pada Jumat 5 Januari kemarin. Dalam kesempatan itu, Sekjen Hizbullah mengklaim kelompoknya telah melakukan 670 operasi di perbatasan dengan Israel sejak dimulainya perang. Menurutnya dalam satu hari, Hizbullah melakukan operasi sebanyak 6 hingga 7 operasi. Ia mengklaim pos perbatasan menjadi sasaran utamanya. Situs-situs tersebut diserang menggunakan senjata anti-tank. Ia menyebut serangan ini membuat militer Israel kelelahan. Sementara 494 serangan termasuk 50 serangan menyasar titik-titik perbatasan yang ditargetkan lebih dari satu kali. Organisasi tersebut juga menargetkan peralatan teknis dan intelijen di sepanjang perbatasan hingga hancur total. Berdasarkan informasi yang diretas Hizbullah dari rumah sakit Israel, lebih dari 2.000 tentara Israel terluka hingga cacat permanen. Hizbullah menduga Israel menyembunyikan jumlah korban untuk menutup-nutupi dari publik. Sebaliknya, Nasrullah menyebut fakta yang terjadi saat ini adalah kehinaan nyata Israel di medan tempur selatan. Militer Israel masih memburu 5 pemodal kelompok perlawanan Palestina Hamas. Bahkan, dalam upaya penangkapan sosok petinggi Hamas yang dianggap berpengaruh tersebut, sekutu utama Israel yakni Amerika Serikat sampai membuat sayembara berhadiah fantastis. Tidak tanggung-tanggung, Amerika Serikat menawarkan hingga 10 juta dolar atau sekitar 155 miliar rupiah kepada siapa saja yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan 5 pemodal Hamas. Tawaran hadiah ini juga berlaku bagi siapapun yang mengarah pada gangguan mekanisme keuangan Hamas. Sayembara berhadiah ini diumumkan langsung oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat 5 Januari 2024. Tawaran hadiah ini menyusul 4 putaran sanksi Amerika Serikat terhadap Hamas setelah serangan ke Israel pada 7 Oktober lalu. Adapun kelima pemodal Hamas yang diburu Amerika Serikat diantaranya Abdel Basit Hamzah El Hassan Hair yang berbasis di Sudan. Ia telah mengelola banyak perusahaan dalam portofolio investasi Hamas dan terlibat dalam transfer hampir 20 juta dolar ke Hamas. Kemudian ada Amer Kamal Sharif Al-Shawa, Ahmed Sadu Jahleb, dan Walid Muhammad Mustafa Jadalah. Ketiganya merupakan bagian dari jaringan investasi kelompok tersebut di Turki. Sementara pemodal Hamas kelima yang diburu Amerika Serikat dan Israel adalah Muhammad Ahmad Abd al-Dayyim Nasrullah. Nasrullah memiliki hubungan dekat dengan entitas Iran dan terlibat dalam transfer puluhan juta dolar ke Hamas, termasuk sayap militernya. Departemen Amerika Serikat menyebut bahwa ia berbasis di Qatar pada bulan Oktober. Kelima sosok tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai teroris global oleh Amerika Serikat. Israel disebut saat ini sedang berada di tengah-tengah Perang Dunia III. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel, yakni Israel Katz. Melansir Anadolu, Katz menyebut dalam perang ini lawan Israel adalah Islam radikal yang dipimpin oleh Iran, yang tentakelnya sudah di Eropa. Front yang dibangun Iran di kawasan ini disebutnya bukan hanya melawan Israel dan kepentingannya, melainkan Perang Dunia III dengan situasi yang saat ini. Di hari pertamanya menjabat sebagai Menlu pada Selasa 2 Januari, Katz menuduh Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir. Ia mengklaim bahwa upaya Iran mendapatkan senjata nuklir berada pada momentum paling kuat dalam beberapa waktu terakhir. Dalam kesempatan itu, Katz juga berbicara terkait pemulangan ratusan sandera yang masih ditahan di jalur Gaza, Palestina. Sebagai informasi, Israel Katz adalah Menlu baru Israel. Ia menggantikan Eli Cohen yang kini menjabat sebagai Menteri Energi Israel. Katz sebelumnya pernah menjabat sebagai Menlu Israel pada 2019 hingga 2020. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan bantuan kepada otoritas Palestina. Terkait keputusan ini, surat kabar New York Wall Street Journal mengecam Presiden Joe Biden. Surat kabar tersebut khawatir bantuan yang dikucurkan Amerika Serikat berakhir di tangan kelompok militan Hamas.
The Wall Street Journal yang dikenal dengan sikap konservatifnya mengkritik Joe Biden dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Jumat 5 Januari 2024. Pasalnya, Biden memfasilitasi transfer uang pembayar pajak Amerika Serikat dalam bentuk bantuan kepada otoritas Palestina. Artikel tersebut berjudul "Dolar Bantuan Anda untuk Otoritas Palestina". Penulis menjuluki sebagai skema bayar untuk membunuh. Laporan tersebut menegaskan bahwa Barat yang memandang warga Palestina di tepi barat sebagai moderat menawarkan dukungan ekonomi yang signifikan dengan Uni Eropa sendiri menyumbang 700 juta dolar setiap tahunnya. Penulis mencatat bahwa mantan Presiden Donald Trump memotong bantuan AS kepada otoritas Palestina sebesar lebih dari 200 juta dolar. Namun Presiden Joe Biden memulihkan dan bahkan meningkatkan dukungan tersebut pada tahun 2021. Penulis menekankan perbedaan pendapat yang mencolok antara Biden dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai dana pajak Palestina selama perang. Penolakan Israel untuk mentransfer 30% pajak yang diperuntukkan bagi Gaza membuat Abbas menolak 70% sisanya, sebuah situasi yang tidak disukai oleh pemerintah Joe Biden. Pengadilan Turki resmi menangkap 15 orang setelah menahan 34 orang yang diduga berkaitan dengan mata-mata Israel Mossad dan menargetkan warga Palestina yang tinggal di Istanbul. Selain itu juga 8 orang lainnya dideportasi di wilayah tersebut. Turki tidak merinci nasib 11 orang lainnya yang awalnya ditahan tersebut. Hal ini disampaikan pihak berwenang Turki sebagaimana dilaporkan lembaga penyiaran negara TRT Haber pada Jumat 5 Januari. Sebelumnya, Turki memperingatkan Israel akan mengalami konsekuensi serius jika mereka mencoba memburu Hamas yang tinggal di luar wilayah Palestina, termasuk di Turki. Turki tidak seperti kebanyakan sekutu baratnya dan beberapa negara Arab, tidak mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris. Sebelumnya diberitakan, polisi Turki menggelar operasi di 8 provinsi untuk menangkap para tersangka. Penggerebekan ini sebagai bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Intelijen MIT dan Biro Kontraterorisme Kejaksaan Istanbul. Menlu Israel menolak mengomentari penangkapan tersebut. Bulan lalu, Wall Street Journal melaporkan bahwa intelijen Israel berupaya membunuh para pemimpin Hamas di Timur Tengah, termasuk Turki. Beberapa hari kemudian, media Israel merilis rekaman ketua Shin Bet Ronald Bar yang mengatakan bahwa Israel bertekad untuk membunuh para pemimpin Hamas di setiap lokasi di dunia, termasuk Qatar, Turki, dan Lebanon. Sejumlah roket dari Lebanon dilaporkan menghujani Israel Utara pada Jumat 5 Januari 2023 malam. Militer Israel membalas serangan tersebut dengan menargetkan pusat komando kelompok Hizbullah Lebanon. Dilaporkan sirine roket sempat terdengar di beberapa kota di Israel Utara yang dekat dengan perbatasan. MDA kemudian mengumumkan bahwa mereka belum dapat laporan mengenai jatuhnya roket atau korban. Sekitar 1 jam setelah alarm roket berbunyi, lebih banyak lagi alarm roket yang berbunyi di daerah tersebut. MDA dengan cepat menyatakan bahwa mereka tidak menerima laporan tentang serangan roket atau korban. Pasukan pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa sejumlah roket telah ditembakkan ke Israel dari Lebanon. Sebagai tanggapan, IDF menyerang sumber-sumber tembakan. Sementara itu, di waktu yang sama, IAF menyerang pusat komando operasional Hizbullah di daerah Blidah, Lebanon Selatan. Petinggi kelompok militer Hamas Ismail Haniyeh menyindir Amerika Serikat dengan berharap Menlu Antony Blinken sadar atas dukungan terhadap Israel. Pernyataan Haniyeh ini muncul di tengah Amerika Serikat yang kian frustasi dengan perang Israel di jalur Gaza, Palestina. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken memulai kembali tur di Timur Tengah sejak Jumat 5 Januari di Turki. Selama kunjungannya, Blinken juga akan datang ke Israel untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil di Gaza. Blinken juga meminta Netanyahu agar mengizinkan lebih banyak bantuan untuk mencapai wilayah tersebut. Selain itu, Blinken juga mengekang para menteri sayap kanan yang menyerukan pemukiman kembali massal warga Palestina. Menanggapi kunjungan itu, pemimpin Hamas mengatakan Washington harus fokus pada kesalahan yang dibuat dengan mendukung secara membabi buta Israel hingga mengakibatkan pembantaian dan kejahatan perang terbesar terhadap rakyat jalur Gaza. Menurutnya, Amerika Serikat juga telah dibohongi oleh rezim Zionis selama ini. Haniyeh pun berharap Blinken dapat mengambil pelajaran dari 3 bulan terakhir ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.